Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah Paksi Pamungkas mengamati dan mendengarkan percakapan dua orang yang membeli dawet, dengan seksama dia segera keluar dari pasar untuk menemui Wijang dan mengatakan apa yang telah didengarnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sambil berjalan, Paksi pun menceritakan tentang kedua orang yang sedang membeli dawet cendol. Seorang diantaranya adalah orang yang berbaju lurik hitam dan mengenakan ikat kepala wulung. Wijang mengangguk-angguk katanya, jadi mereka sudah tahu bahwa para pemimpin perguruan itu akan mengadakan pertemuan di tempat itu. Apakah mereka sedang membicarakan hal itu? Agaknya memang demikian. Paksi mengangguk-angguk dengan sedikit merenung, maka Paksi pun menemukan hubungan antara pembicaraan kedua orang itu dengan rencana pertemuan para pemimpin perguruan. Sebagaimana mereka ketahui pula dari isyarat yang terpahat pada batang gayam yang tumbuh di pinggir jalan menuju ke Panjatan. Tetapi siapakah mereka itu? Apakah kau mengenal mereka dan mereka mengenal? Wijang mengangguk katanya, mereka adalah para petugas sandi dari Pajang. Yang berbaju hitam dengan ikat kepala wulung adalah seorang Ronggo, namanya Ronggo Suroniti. Dia adalah seorang Ronggo yang berilmu tinggi, bahkan melampaui sesamanya. Ia termasuk salah seorang kepercayaan para pemimpin prajurit dari Pajang. Yang seorang lagi, bertanya Paksi. Aku tidak melihat orang itu, jawab Wijang. Bagaimana aku dapat mengenalinya jika saja kau mempunyai ilmu yang dapat memantulkan bayangan yang pernah kau tangkap lewat penglihatanmu? Aku tentu akan dapat menyebutnya. Paksi termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, aku akan mempelajari ilmu itu. Pangeran Benowo tentu menguasainya. Aku akan mohon untuk diajarinya. Kau kira ia memiliki ilmu itu? Ia pun tidak memilikinya. Aku pernah bertanya kepadanya. Paksi mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tertawa, katanya, seandainya Pangeran Benowo mempunyainya, ia tentu tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Wijang pun tertawa pula, katanya, kau memang keras kepala. Keduanya pun melangkah terus memanjat kaki gunung. Di langit yang bersih nampak asap putih mengepul tinggi, menyatu dengan selembar awan tipis yang mengalir lambat. Nah, berkata Wijang selanjutnya, kita akan melanjutkan rencana kita untuk mengenali Medan sebaik-baiknya. Sekarang saja kita akan mengulanginya malam nanti, mungkin besok siang dan besok malam lagi. Paksi mengangguk kecil, namun ia tidak membantah. Keduanya kemudian telah pergi ke lapangan rumput yang agaknya akan dipergunakan sebagai tempat untuk sebuah pertemuan yang penting. Pertemuan dari para pemimpin perguruan yang bersama-sama ingin memiliki sebuah cincin yang mereka percayai dapat mempengaruhi perjalanan hidup mereka atau keturunan mereka. Namun mereka sadar bahwa mereka harus berhati-hati. Apalagi di siang hari, mereka harus memperhitungkan kemungkinan bahwa ada di antara orang-orang perguruan yang berkeliaran di tempat itu pula. Keduanya pun kemudian telah menyusup di antara gerumbul-gerumbul perdu di lereng Gunung Merapi
Semakin lama semakin dekat dengan lapangan rumput itu. Ketika keduanya sampai di tempat itu, ternyata tidak seorang pun berada di sekitar tempat itu. Wijang dan Paksi telah mengelilingi tempat itu pula, hingga mereka yakin bahwa memang tidak ada orang yang berada di sana. Dengan demikian, maka keduanya pun telah memasuki lapangan rumput. Mereka memperhatikan batu persegi yang ada di tengah-tengahnya. Batu besar persegi 4 itu agaknya memang telah dibuat oleh seseorang untuk kepentingan tertentu. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah memperhatikan lingkungan di sekitar lapangan rumput itu. Mereka memperhatikan sebatang pohon preh yang besar tumbuh di salah satu sudutnya. Di sekitar pohon itu tumbuh semak-semak rimbun, sehingga akan dapat menjadi tempat bersembunyi yang baik. Tetapi tempat ini terlalu dekat, sehingga orang-orang berilmu tinggi akan dapat mendengar desir yang lembut sekalipun, berkata Paksi. Jika kita memiliki kemampuan menyerap bunyi karena sentuhan tubuh kita, maka mereka tidak akan mendengarnya, betapapun tajam pendengaran mereka, jawab Wijang. Paksi mengangguk. Ia pun sudah terlatih dengan baik, serta telah menguasai kemampuan untuk menyerap bunyi sebagaimana dimaksud oleh Wijang. Tapi bagaimanapun juga, mereka harus menjadi sangat berhati-hati jika mereka ingin berada di sekitar pohon preh itu saat mereka akan menyaksikan pertemuan orang-orang dari berbagai perguruan itu. Tetapi Wijang pun kemudian berkata, kita akan melihat keadaan di sekitar tempat ini. Mungkin kita akan menemukan tempat yang lain, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Paksi mengangguk-angguk, sementara Wijang berkata pula, ingat, mereka milih malam yang paling gelap. Tapi bukankah kau telah miliki ilmu Sabto Pandulu? Ya, aku menerima ilmu dari Ki Martopriwo. Sabto Panglung, ya, bagus. Dengan demikian kita tidak perlu berada di tempat yang terlalu dekat. Kita akan dapat menyadap pembicaraan mereka dari jarak yang agak jauh. Demikianlah maka keduanya pun telah melihat semua sisi lapangan rumput itu serta sekitarnya. Mereka telah melihat dan mempelajari lingkungan itu sebaik-baiknya. Mereka sudah mengetahui sisi manakah yang paling baik mereka pilih, bukan saja tempatnya yang mapan, tetapi jika terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan, mereka akan dapat segera menemukan jalan untuk menyingkir. Bahkan seandainya mereka dikejar oleh beberapa orang berilmu tinggi, memungkinkan mereka untuk melepaskan diri. Apakah kita masih akan kembali nanti malam atau besok atau kapan lagi? Bertanya Paksi. Nanti malam kita akan melihat tempat ini dan meyakinkannya sekali lagi, jawab Wijang. Paksi mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berkata, sekarang kita akan pulang. Keduanya pun kemudian meninggalkan tempat itu. Tetapi seperti yang mereka katakan, maka ketika malam turun, keduanya pun sekali lagi telah datang ke tempat itu. Mereka ingin melihat keadaan tempat itu dan sekitarnya dalam suasana malam yang gelap. Karena pertemuan itu sendiri akan dilangsungkan di malam yang paling gelap. Beberapa saat lamanya mereka berkeliling tempat itu. Mereka berusaha untuk mengenali lingkungan itu sebaik-baiknya. Tidak seorang pun akan dapat menangkap kita, berkata Wijang. Kita tahu medannya dengan sangat baik. Bagaimana jika mereka juga sudah mengenali medan ini justru lebih baik dari kita? Tetapi kita akan mempunyai kesempatan lebih dahulu, jawab Wijang. Paksi tidak menyaut lagi, tapi ia pun sependapat dengan Wijang. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah kembali ke dalam gubuk kecil yang terlindung oleh gumuk-gumuk padas. Seperti biasanya, maka Paksi membuat perapian di malam hari untuk menanak nasi. Malam itu, Paksi telah membuat sayur jantung pisang kepok kuning. Sambil menunggui nasi dan sayur mereka masak, keduanya berbincang tentang pertemuan itu, pertemuan yang tentu akan sangat menarik perhatian.
Namun yang tidak kalah menariknya bagi Wijang adalah kehadiran para petugas sandi dari Pajang. Meskipun seorang di antara mereka mengisyaratkan agar mereka tidak memaksa diri, jika keadaannya memang sangat berbahaya karena kekuatan mereka sangat kecil. Tapi aku kira mereka tentu akan datang. Aku percaya akan kemampuan Kironggo Suroniti. Tetapi entahlah apakah kawannya itu mampu mengimbanginya. Jika keadaan berkembang menjadi sangat buruk bagi mereka, Kironggo Suroniti tentu memerlukan kawan yang pantas untuk berhadapan dengan para pemimpin Padepokan itu, berkata Wijang seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. Sedikit lewat tengah malam, semuanya sudah selesai. Paksi membiarkan nasinya tetap berada di atas api yang sudah disusut menjadi sangat kecil. Sementara itu, setelah mencuci kaki dan tangan mereka, maka Paksi dan Wijang segera beristirahat dalam gubuk mereka. Keduanya tidak memerlukan waktu yang panjang, beberapa saat saja mereka berbaring. Maka mereka pun segera tertidur dengan nyenyaknya. Di hari berikutnya, maka keduanya tidak turun ke pasar. Keduanya benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menyongsong pertemuan para pemimpin perguruan yang nampaknya akan menjadi sangat menarik. Justru karena mereka mempunyai kepentingan mereka masing-masing. Waktu pun telah melompat dari hari ke hari. Paksi dan Wijang mengisi hari-harinya di dalam gua di belakang air terjun. Dalam waktu sempit yang tersisa, mereka berusaha untuk semakin mematangkan ilmu mereka. Paksi menjadi semakin mengenal tongkatnya, sedangkan Wijang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi itu membiasakan diri menguasai ruang yang rumpit. Wijang berlatih di antara batu-batu yang menjorok seakan-akan mencuat dari dalam tanah, namun juga yang menggantung di langit-langit gua. Dengan tangkasnya Wijang bergerak-gerak di antara ujung batu yang runcing, seakan-akan ia sedang bertempur di antara beberapa orang lawannya. Bahkan Wijang pun kemudian telah meminta Paksi juga melakukannya, bukan saja di siang hari saat matahari menembus masuk lewat lubang di atas gua itu, tetapi Wijang pun telah mengajak Paksi berlatih bersama di malam hari. Mereka berlatih bertempur dalam kegelapan di sela-sela ujung-ujung batu yang runcing. Hati-hati, pesan Wijang, jika daimu membentur ujung batu runcing yang berkayut di langit-langit gua ini, maka kau akan terluka. Kau juga tidak boleh terjatuh menimpa ujung-ujung batu yang mencuat dari langit gua ini. Paksi mengangguk. Ia menyadari bahaya yang dapat mencekamnya. Tapi berlatih di tempat yang berbahaya itu menjadi sangat menarik bagi Paksi. Ya rasa-rasanya memang sudah jenuh berlatih di ruang yang terhitung luas di dalam gua itu, yang pada dindingnya terdapat lukisan unsur-unsur gerak yang dapat menuntunnya untuk mencapai tataran tertinggi dari ilmunya. Dengan demikian maka keterampilan Paksi pun menjadi semakin meningkat. Berlandaskan ilmunya yang sangat tinggi, maka Paksi benar-benar menjadi anak muda yang mumpuni. Seperti yang dikatakan Wijang, maka latihan di tempat yang rumpil merupakan latihan yang baik baginya. Jika pada suatu saat ia harus bertempur menghadapi lawan yang tidak hanya seorang. Ujung-ujung batu yang runcing yang mencuat dari dalam lantai gua serta yang berkayut di langit-langit seakan-akan merupakan ujung-ujung senjata dari beberapa orang lawannya yang bertempur bersama-sama. Namun demikian Wijang masih juga memperingatkan, ujung batuan itu tetap di tempatnya Paksi, sedangkan senjata lawan dapat bergerak dengan cepat. Mungkin memburumu, tapi mungkin menghadang gerakmu sendiri. Paksi mengangguk-angguk. Ia juga menyadari akan hal itu. Dalam pada itu, maka hari pun telah merambat sampai ke akhir bulan. Paksi dan Wijang yang di malam itu tidak berlatih duduk di depan gubuk kecil mereka. Sinar lampu minyak yang menyala dalam gubuk menembus melalui pintu yang terbuka. Menusuk kegelapan malam, angin lembut yang berhembus menggoyang lidah api lampu minyak itu
sehingga kadang-kadang sinarnya menjadi redup. Sambil makan jagung bakar, Paksi dan Wijang telah membicarakan rencana yang akan mereka lakukan esok malam. Besok hari pertama bulan mendatang, desis Wijang. Kita sudah mengenal semuanya dengan baik, desis Paksi. Kita akan melihat tempat itu pula malam ini. Mungkin ada sesuatu yang menarik. Mungkin sudah ada di antara orang-orang dari perguruan yang terlibat dalam pertemuan itu mengawasi tempat itu. Tentu sudah ada. Kita akan mencoba apakah kita mampu menempatkan diri kita di luar tangkapan pengamatan mereka. Jika malam ini saja kita tidak mampu melakukannya, apalagi besok malam. Paksi mengangguk-angguk, katanya. Baiklah, kita akan melihat-lihat keadaan. Kita akan mendekati tempat itu di tengah malam. Sebenarnya lah kedua orang anak muda itu menjelang tengah malam telah meninggalkan gubuk kecil mereka. Paksi telah membawa tongkatnya pula, karena sesuatu akan mungkin terjadi. Sementara itu Wijang telah mengenakan lembaran kulit yang cukup lebar di atas pergelangan kedua tangannya di bawah lengan. Di luar sadarnya, Paksi memandangi pelindung pergelangan tangan Wijang itu dengan kerut di dahi. Ia tidak pernah melihat benda itu sebelumnya. Kau ingin tahu di mana aku menyembunyikan mainanku ini? Bertanya Wijang. Paksi tidak menyaut, tetapi ia mengangguk kecil. Wijang tertawa, katanya. Lebarnya sama dengan lebar ikat pinggangku. Paksi mengangguk-angguk. Agaknya pelindung pergelangan tangan Wijang itu melekat pada ikat pinggangnya karena lebarnya sama. Maka ikat pinggang Wijang itulah yang nampak lebih tebal dari ikat pinggang kulit kebanyakan. Namun Paksi tahu bahwa pelindung bagian atas pergelangan tangan Wijang tentu merupakan bagian dari kelengkapan Wijang menghadapi senjata jenis apapun juga. Sebuah perisai kecil namun yang dapat dipercayainya. Beberapa saat kemudian maka keduanya telah mendekati sasaran. Karena itu keduanya menjadi sangat berhati-hati. Seperti yang telah mereka duga, maka tempat itu benar-benar sudah diamankan. Beberapa orang berkeliaran di lapangan rumput itu. Agaknya mereka berdatangan dari beberapa perguruan yang bersama-sama mengawasi tempat yang esok malam akan dipergunakan untuk menyelenggarakan pertemuan dari beberapa orang pemimpin perguruan. Wijang dan Paksi kemudian telah berada di tempat yang mereka pilih untuk mengamati keadaan. Dari tempatnya, ia mampu mengamati lapangan rumput itu dengan jelas. Dengan ketajaman pendengaran mereka, apalagi dengan kemampuan Aji Sabto Pangrungu, mereka akan dapat mendengar pembicaraan orang-orang yang berada di lapangan rumput itu. Ternyata kita tidak salah hitung. Karena tidak ada isyarat apa-apa, maka pertemuan itu memang diselenggarakan di sini, desis Wijang. Paksi mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu beberapa orang yang berada di lapangan rumput telah melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Mereka telah menguak gerumbul-gerumbul perdu. Mereka telah mengelilingi pohon preh yang besar itu. Mereka telah menyibak semak-semak sampai beberapa langkah di sekitar lapangan itu. Agaknya mereka mengamati tempat-tempat yang mungkin untuk bersembunyi. Orang-orang yang tidak berhak mengikuti pembicaraan yang akan diselenggarakan itu. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menemukan Wijang dan Paksi, selain mereka mampu menyerap bunyi yang timbul dari geseran tubuh mereka. Mereka pun berada di tempat yang tidak terlalu dekat. Agaknya orang-orang yang mengamati tempat akan dilangsungkannya pertemuan itu mengira bahwa dari jarak yang tidak terlalu dekat, seseorang tidak akan dapat melihat dan mendengar dengan jelas pembicaraan yang akan berlangsung. Namun tiba-tiba di sisi lain dari lapangan itu telah terjadi keributan. Wijang dan Paksi melihat beberapa orang berlari-larian. Mereka dengan cepat membuat sebuah lingkaran yang rapat di sela-sela gerumbul-gerumbul perdu. Apa yang terjadi di sana? Desis Wijang. Paksi tidak menyaut, tetapi dengan wajah yang tegang.
Ia memperhatikan apa yang terjadi di sisi lain dari lapangan rumput itu. Mereka mengepung semak-semak itu, gumam Wijang dengan nada cemas. Tentu ada seseorang atau lebih di sana. Nampaknya memang begitu, sahut Paksi. Tentu bukan Kirapak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Wijang mengangguk, katanya. Aku mencemaskan Kironggo Suroniti atau kawannya itu. Kironggo memang berilmu tinggi, tapi aku tidak tahu tataran yang sebenarnya dari kemampuannya. Paksi mengangguk-angguk kecil. Wajahnya menjadi semakin tegang ketika ia mendengar seseorang berteriak. Keluarlah, kau sudah dikepung. Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan kami. Tidak ada jawaban, namun sementara itu Wijang pun berkata lirih. Samarkan wajahmu, maksudmu? Mungkin kita harus berbuat sesuatu jika orang yang berada dalam kepungan itu mengalami kesulitan. Maksudmu, mungkin kita akan melibatkan diri, namun wajah kita tidak dikenal oleh orang-orang dari beberapa perguruan yang berada di lapangan itu. Yang terpenting bagiku adalah justru agar tidak dikenal oleh Kironggo Suroniti. Seandainya ia ada di sana, aku tidak ingin keberadaanku di sini diketahui oleh orang-orang istana, jawab Wijang. Tetapi bagaimana aku dapat menyamarkan wajahku? Wijang tidak menjawab, tetapi tangannya segera memungut tanah yang basah oleh embun. Tanah yang basah itu pun kemudian telah diusapkan di wajahnya. Paksi mengerutkan dahinya, namun dengan demikian maka wajah Wijang menjadi sulit untuk dikenali. Cepat, lakukan, berkata Wijang. Apalagi Kironggo telah pernah bersamamu membeli dawet cendol. Paksi pun kemudian telah melakukan sebagaimana dilakukan oleh Wijang. Dengan tanah yang basah oleh embun, maka Paksi pun telah menyamarkan wajahnya. Apakah kau sudah tidak mengenali aku? Bertanya Paksi. Wijang tertawa. Kau menjadi tampan sekarang. Paksi tidak menjawab, tetapi segores lagi ia mengusapkan tanah wajah dibasahi di dahinya. Dalam pada itu keadaan menjadi semakin gawat. Orang-orang dari beberapa perguruan yang sedang mempersiapkan tempat bagi para pemimpin mereka yang akan mengadakan pertemuan itu semakin rapat mengepung gerumbul perdu di sisi seberang lapangan rumput itu. Sementara itu terdengar lagi seseorang berteriak, cepat keluar atau kami akan merajamu dengan senjata. Namun orang-orang yang mengepung tempat itu terkejut. Di luar perhitungan mereka, tiba-tiba seseorang telah melompat justru dari sebuah gerumbul lain yang tidak mereka kepung. Dengan pedang di tangan, orang itu langsung menyerang orang-orang yang berdiri melingkari mereka. Pertemuan pun segera terjadi. Orang itu dengan tangkasnya berloncatan menyambar-nyambar. Seorang di antara mereka yang mengepung gerumbul itu telah terlempar dengan luka menyilang di dadanya. Setan kau, terdengar seseorang berteriak. Tangkap hidup-hidup orang ini. Kita ingin tahu siapakah orang yang sombong ini. Wijang merenung jenak. Ia telah memusatkan nalar budinya untuk mengeterapkan puncak Aji Sabto Pandulu. Kironggo, desis Wijang. Ternyata orang yang dikepung itu orang lain, mungkin kawan Kironggo atau prajurit yang menyertainya, atau siapapun juga. Tetapi orang-orang itu ternyata tidak mampu mengetahui kehadiran Kironggo itu sendiri. Paksi mengangguk-angguk. Ia pun mengamati pertempuran itu dengan seksama. Seperti Wijang, Paksi pun telah mengeterapkan aji. Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, beberapa orang telah melompat dari gerumbul yang telah dikepung itu, justru pada saat perhatian orang-orang yang mengepungnya tertuju kepada Kironggo Suroniti. Kedua orang itu telah mengejutkan beberapa orang yang telah bersiap-siap untuk bergeser dan mengepung Kironggo Suroniti. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Tetapi orang-orang yang datang dari beberapa perguruan itu jumlahnya jauh lebih banyak dari petugas sandi itu. Meskipun demikian, Kironggo Suroniti sempat membuat lawan-lawannya menjadi cemas. Kakinya berloncatan bagaikan tidak menyentuh tanah. Sementara itu pedangnya berputaran dengan cepat.
sehingga yang nampak adalah segumpal awan putih di sekitar tubuhnya yang berloncatan. Dalam pada itu, dua orang kawannya yang semula telah dikepung bertempur dengan garangnya pula. Seorang di antara mereka bersenjata sebilah pedang, namun yang lain membawa dua buah bindi kecil di kedua tangannya. "Kinukilan," desis Wijang. "Yang mana?" bertanya Paksi. "Yang membawa sepasang bindi," sahut Wijang. "Ya juga seorang berilmu tinggi, tapi nampaknya ia tidak memiliki kemampuan untuk menyerap bunyi dari geseran tubuhnya, sehingga kehadirannya segera diketahui." "Yang seorang lagi?" bertanya Paksi. "Aku belum begitu mengenalnya, tapi nampaknya ia adalah orang yang paling lemah di antara ketiga petugas sandi itu." Paksi tidak bertanya lagi. Ia memperhatikan pertempuran dengan seksama. Setiap kali jantungnya menjadi berdebar-debar, ketiga orang itu harus bertempur melawan terlalu banyak orang. Ki Ronggo Suroniti segera menunjukkan betapa ia memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun demikian, karena jumlah lawannya terlalu banyak, maka ia harus bekerja sangat keras untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, Kinukilan pun telah bertempur melawan beberapa orang pula. Demikian pula kawannya yang seorang lagi. Ternyata di antara orang-orang yang datang dari perguruan itu pun terdapat orang-orang yang memiliki bekal yang cukup. Orang-orang itulah yang membuat Ki Ronggo Suroniti dan kawan-kawannya harus menjadi sangat berhati-hati. Bahkan mereka pun kemudian mulai berlompatan mengambil jarak, serta menghindari serangan-serangan yang datang dari segala arah. Meskipun satu dua orang lawan Ki Ronggo Suroniti dan Kinukilan sudah terlimpar dari arena, tetapi yang lain pun segera menggantikannya. Bahkan seorang yang bertubuh pendek dengan otot-otot yang mencuat dari permukaan kulitnya, berkumis kecil dan berkepala botak, segera berteriak, "Beri aku kesempatan, aku ingin tahu berapa tinggi ilmu orang ini." Orang-orang yang bertempur melawan Ki Ronggo Suroniti memang menyibak. Orang pendek berkepala botak itu segera melangkah mendekatinya, tetapi ternyata ia tidak sendiri. Bersama 5 orang yang tubuhnya juga terhitung pendek telah mengepungnya. Tiba-tiba saja Wijang pun mendesis, "Satu pasang lengkap dari anak-anak perguruan Sat." 6 orang, sahut Paksi. "Dalam pasangannya yang lengkap, mereka menjadi sangat berbahaya. Jika mereka sudah sampai tataran yang mapan, maka dengan saling mengisi, kemampuan mereka akan dapat hampir menyamai kemampuan pemimpin tertinggi mereka."